Coba perhatikan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apakah kamu sudah mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya? Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Yuk, kita cari tahu apa saja bagian tumbuhan dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Juleka. Kita langsung ke materi ya, bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada yang terdapat di bawah permukaan tanah dan ada yang berada di atas permukaan tanah. Yang di bawah permukaan tanah adalah akar. Dan yang ada di atas permukaan tanah adalah batang, daun, bunga, dan buah. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Akar. Secara umum, akar terletak di bawah permukaan tanah, namun ada sebagian tumbuh di atas permukaan tanah. Fungsi akar antara lain sebagai penyangga guna memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat-zat hara yang berada di dalam tanah, untuk tempat menyimpan makanan seperti pada tumbuhan wortel dan ubi, untuk mengangkut air dan membawa zat-zat yang telah terserap ke bagian tubuh tumbuhan, sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan bakau. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Adapun akar khusus pada tumbuhan antara lain akar gantung, akar tunjang, akar napas, dan akar pelekat. 1. Akar serabut. Berbentuk seperti serabut. Bagian pangkal dan ujung akar mempunyai ukuran yang nyaris sama besarnya. Semua bagian akar keluar dari batang. Akar serabut ini hanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan tebu. 2. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar yang pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih kecil. Jenis akar ini hanya kepunyakan tumbuhan dikotil. Tetapi apabila tumbuhan dikotil ditanam dengan cara dicangkok atau disetek, maka akarnya tidak berakar tunggang melainkan berakar serabut. 3. Akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar ini menjuntai di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya pada akar gantung pohon beringin. 4. Akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah membantu batang agar tidak rebah. Contohnya akar pohon pandan dan pohon bakau. 5. Akar napas. Akar ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga timbul dari permukaan tanah atau air. Akar napas ini dimiliki oleh tumbuhan darat dan tumbuhan air. Akar napas juga mempunyai banyak celah guna menjadi jalan masuk udara. Contohnya akar pohon kayu api. 6. Akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang yang memiliki fungsi untuk menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Akar ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat, contohnya tumbuhan lada dan sirih. Setelah membahas akar, sekarang kita membahas batang. Batang dapat disebut sebagai subu tubuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah.
arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Batang dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu memiliki kambium. Kambium mengalami 2 arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah batang tumbuhan bertambah besar. Contoh tumbuhan yang memiliki batang jenis ini antara lain jati, mangga, meranti, dan lain-lain. Batang rumput. Tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas yang umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu. Misalnya tanaman padi, jagung, dan rumput. Batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya tumbuhan bayam. Fungsi batang 1 sebagai penopang, yaitu untuk membuat tanaman menjadi tegak. 2. Pengangkut, yaitu sebagai pengangkut mineral dan air dari akar ke daun, dan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 3. Penyimpan, yaitu sebagai penyimpan makanan cadangan, contohnya pada sagu, kaktus, tebu, dan lain-lain. 4. Alat perkembangbiakan, yaitu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif baik secara alami maupun buatan menggunakan batang. 3. Daun. Biasanya daun berbentuk pipi dan berwarna hijau. Daun tumbuhan yang berwarna hijau memiliki zat klorofil pada daun. Klorofil membantu menangkap cahaya matahari. Fungsi daun. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi daun yang paling utama adalah sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Proses pengolahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. 2. Sebagai organ pernafasan. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. 3. Sebagai tempat transpirasi. Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. 4. Tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Gutasi dapat diamati dengan munculnya tetes-tetes air di tepi daun yang tersusun teratur. 5. Sebagai alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup tanpa adanya perkawinan, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Bagian yang keempat adalah bunga. Hampir setiap tanaman atau tumbuhan pasti memiliki bunga. Bunga juga identik dengan keindahan karena kebanyakan bentuknya yang sangat indah dan cantik. Banyak yang berpikir bahwa bunga hanyalah sekedar pemanis atau perhiasan tanaman atau tumbuhan semata. Padahal
Bunga memiliki fungsi yang sangat vital dan penting untuk tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Ada kepala putik sebagai alat kelamin betina, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, mahkota bunga, benang sari sebagai alat kelamin jantan dan kepala sari. Sekarang kita beralih belajar ke fungsi bunga. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Seperti yang Bu Guru tadi sebutkan ya, bahwa di dalam bunga ada kepala putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Serangga dan hewan yang tertarik pada bunga ini membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Caranya dengan membantu menaruh serbuk sari di bagian putik pada bunga. Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Buah melindungi biji dari lingkungan sekitar saat sedang berkembang. Buah pada tumbuhan juga menarik hewan untuk memakannya, sehingga bisa membantu penyebaran biji. Biji yang dibuang oleh hewan itu nantinya bisa menjadi tanaman baru di area lainnya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.